Shalom, perkenalkan nama saya Arlan Imnur Panab, NIM 101-2021-0039, Prodi Pak A. Tugas belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori yang belajar relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulasi dari luar melalui proses pengolahan informasi. Pengertian teori belajar sibernetik menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama berpikir algoritmik dan yang kedua proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen lurus menuju ke suatu target tujuan tertentu. Yang kedua, teori belajar menurut Parks dan Scott. Parks dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir Sherlinis dan cara berpikir Walsh atau menyeluruh. Pendekatan Sherlinis yaitu dikemukakan memiliki kesamaan dengan pandangan pendekatan algoritmik. Yang berikut kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik, yaitu yang pertama cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan oleh lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Berikut kelemahan teori belajar sibernetik. Kelemahan teori sibernetik adalah terlalu melekat pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang mempertahankan bagaimana proses belajar. Atau menurut 2013, teori sibernetik dikritik sebab tidak membahas proses belajar secara langsung sehingga hal ini menyulitkan penerapannya. Yang berikut kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar. Yang pertama, sibernetik. Pelaksanaan pelajaran sibernetik adalah salah satu contoh pada upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematik melalui pembelajaran sibernetik. Teori predidik siswa pembelajaran sibernetik dilakukan dikarenakan tingkat berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika sangatlah kurang. Di dalam sibernetik, siswa diminta untuk lebih fokus pada proses belajar, sehingga siswa akan mulai memahami konsep matematika dari awal sedikit demi sedikit. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa teori sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang meningkatkan proses belajar daripada hasil belajar. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah tidak ada suatu proses belajar pun yang cocok untuk semua siswa. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Landa, Parks dan Scott. Teori belajar pengolahan informasi mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup tahap-tahapan. Kelebihan teori sibernetik salah satunya yaitu hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan, misalnya perubahan tingkah laku. Sedangkan kekurangan teori sibernetik
Salah satunya itu tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Sekian dan terima kasih.